风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之美。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树，梦醒可缓缓归。Letakkan di dalam. Caca? Yang mulia? Sedang apa itu? Tuan Caesar. Kenapa kau kemari? Aku tinggal bersama istriku. Ada yang salah? Tinggal bersama? Terus bagaimana malamnya? Tentu saja tidur bersama. Layaknya suami istri. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak diskusikan dulu denganku? Pokoknya tidak bisa. Caca, kalian tunggu dulu di sini. Suruh mereka pindahkan barang-barang Tuan Caesar ke kamar timur, karena Tuan Caesar akan tinggal di sana. Tapi yang dikatakan Tuan Caesar itu masuk akal. Caca juga merasa suami istri harus tidur bersama. Ini bagus. Tapi istriku pintar menjaga diri. Caca, pindahkan tempat tidur baru di samping ranjangnya. Kami tidak tidur seranjang. Begitu boleh kan? baiklah. Kau bilang apa, Caca? Kaisar, kenapa begitu semena-mena? Adakah? Pintunya belum ditutup. Bukankah kau menyukai mimpi ini? Karena kita bisa saling mencintai? Tuan. Tuan, apa Anda mencari Yang Mulia? Aku mau minta maaf pada Yang Mulia. Silakan. Tuan. Tuan, coba lihat. Tuan datang pada waktu yang salah. Tuan Caesar baru pindah ke kamar Yang Mulia. Jadi, untuk sekarang tidak bisa. Lain hari saja ya. Kenapa hari ini terasa sangat indah? Kau tidak kembali ke istana Chinan? Semuanya di sana. Aku sangat tenang. Sudah lama tidak melihat Sumoya. Bagaimana kabarnya sekarang? Kau mencemaskanku, juga mencemaskan Senya. Sekarang kau bahkan mencemaskan Sumoya. Kau tidak takut? Sudah. Aku tidak akan teruskan. Bunga teratai di halaman rumah sangat indah. Maukah istriku menemaniku melihatnya?
Jangan sembarangan. Apa aku salah? Istriku? Istriku. Istriku, 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 Ih, istriku. sudahlah. Iya, aku temani. Ayo. Aku tidak pernah melihat bunga teratai yang begitu indah di 9 alam langit dan cincin. Bagaimana kalau kita suruh Caca memetiknya? Tidak perlu. Mana yang kau suka? Yang itu. Kau benar-benar. Wah, ternyata bisa dinikmati begini. Hebat ya. Kau sembarangan menggunakan kekuatan. Kau suka? Ikannya lucu. Tuan Senie, Aku datang ke sini untuk minta maaf. Hari itu aku mabuk dan mengatakan hal-hal yang tidak sopan. Maafkan aku. tidak masalah. Sudah malam dia masih mencarimu. Tidak takut gosip. Sebelumnya, waktu kau melukis bersama Ciheng di kamar dan aku berada di pintu, apa aku pernah mengeluh? Ngantuk sekali. Aku ingin istirahat. Istriku, mainlah bersama ikan ya. Kenapa terjadi perubahan besar dalam masalah ini? Kenapa Size bisa bersamanya? Jika bukan Aranjo, siapa dia sebenarnya? Kau mau pergi? Setelah beberapa hari di sini, aku akan kembali ke Istana Chinan. Melihat perkembangan pembuatan alat ritual. Alat ritual apa yang kalian buat? Alat yang bisa membantu memecahkan mimpi ini. Apa itu akan membantu? Setelah selesai dibuat, kau akan tahu. Ya sudah kalau tidak mau beritahu. Apa yang kau bawa? Wangi sekali. Ini sup yang kubuat untukmu di waktu luang. Enak. Enak. Sangat enak. Kau kan belum coba sup ini. Dari mana kau tahu? Minumlah setelah selesai membuatnya. Sup ini sangat enak. Aku tidak rela. Kalau begitu, makan saja sebelum pergi. Baik. Ayo dicoba. Pasti enak. Ini.
Bagaimana? Kaisar, akhirnya Anda kembali. Intinya, semua berjalan lancar. Sekarang, dasarnya sudah terbentuk. Kau membuat cermin sendirian. Merepotkanmu. Tidak. Sudah seharusnya aku menjalankan perintah Kaisar. Istirahatlah. Yang lain aku yang urus. Tidak, Kaisar. Aku akan bersamamu. Tidak boleh ada kesalahan dalam membuat alat ritual ini. Beberapa hari ini, istirahatlah dulu. Ada apa denganmu? Apa kau masih pangeran kedua Su yang paling elegan di Laut Barat? Mo Xiao, jangan bilang kalau kau habis menerobos ke kamar seorang gadis sehingga kau dipukuli ayahnya. Beberapa hari ini, aku susah payah membuat alat ritual untuk Kaisar. Alat ritual apa? Kenapa kau tersiksa sampai begini? Masalahnya bukan pada alatnya. Hanya saja, aku sedikit kelelahan karena membuatnya sendiri. Aku ingat, beberapa hari ini Kaisar ada di kediamanku. Dia pasti menyuruhmu mengerjakan semuanya, kan? Baguslah jika kau tahu. Aku beritahu ya, sebelumnya di saat yang penting, kau menyuruh Caca untuk membawa manisan ke sana. Setelah mengambilnya, dia langsung melemparkan semua tugas kepadaku dan langsung turun gunung. Aku bukan ingin menyalahkanmu, tapi kau harus mengerti. Aku menjadi seperti ini karena terus-menerus bekerja dan tidak beristirahat beberapa hari, bahkan tidak menutup mata. Bahkan, bisa bicara denganmu saat ini, itu karena aku kuat. Sudahlah. Kaisar itu kan sangat setia kawan. Setelah selesai membuat alat ritual, dia pasti akan balas budi padamu. Balas budi? Bagaimana caranya? Coba aku pikir. Pertama, kau tidak butuh barang berharga. Kedua, kau tidak suka wanita. Jadi menurutku, Kaisar pasti akan memberi sesuatu yang lebih berarti dan berharga sebagai hadiah. Misalnya, Kaisar akan memasak sendiri beberapa makanan untuk melayanimu dengan baik. Apa kau bilang? Memasak sendiri? Tidak. Jika dia tidak ingat untuk balas budi, jangan kau ingatkan, mengerti? Sudah. Jangan bicarakan ini dulu. Hari ini aku kembali untuk menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana dengan Senya? Beberapa hari ini, apa ada yang tidak beres karena itu? Dia tidak menggangguku. Seharusnya tidak ada masalah. Dia memang tidak akan mengganggumu. Begitulah dia terhadap Aranjo. Terhadapmu juga seharusnya begitu. Beberapa hari lalu dia mabuk dan berbicara sembarangan padaku. Berbicara sembarangan? Apa yang dia katakan? Dia bilang antara kami mungkin bisa terjadi. Misalnya menjadi orang asing, musuh pribadi, hingga musuh bebuyutan. Tapi hanya ada satu yang tidak mungkin. Kemudian dia tiba-tiba pingsan. Aku tidak sempat tanya apa-apa. Seumur hidup, dia harus terus mengingatnya dan menjaga kata-kata ini. Inilah hal yang bagus untuk Aranjo. Tapi, aku dengar setelah kematian Aranjo, Senya menghilangkan 3 musim di Lembah Brahma.
Menurutku dia sangat mencintainya. Semua hal punya sebab akibat. Perasaan yang dalam ini tidak mungkin muncul begitu saja setelah Aranjo meninggal. Sebelumnya, kau pernah cerita kisah mereka kan? Tapi hanya setengahnya. Hari ini, apa bisa kau lanjutkan? Melanjutkannya? Tidak banyak yang ku ketahui. Hanya sedikit yang masih bisa ku ingat. Setelah itu, hidup Aranjo sangat santai. Selain belajar menulis dan mendengar opera, dia juga mewakili suaminya mengajar ilmu bela diri. Dan dia menemui Wentian. Terkadang dia akan membawa Wentian pulang untuk makan malam bersama. Kuingat suatu kali saat dia membawa Wentian pulang, Wentian bertanya dengan hati-hati, bolehkah dia menemui Shenye di kediaman Meng Jun? Dia ingin belajar catur dengan Shenye. Aranjo begitu lapang dada, pasti dia mengizinkan. Benar. Aranjo adalah orang dengan sifat paling tenang dan lapang dada yang pernah kutemui. Sejak itu, Wentian sering pergi ke kediaman Meng Jun bermain catur dengan Shenye. Wentian tampaknya menyukai Shenye. Shenye juga memiliki perasaan yang sama. Keduanya kelihatan normal, tapi selanjutnya ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini ada hubungannya dengan Tuan Size. Yang Mulia Putri, berdirilah. Pengurus rumah bilang kau butuh kayu untuk berlatih pedang. Batu dari belakang Gunung Chinan. Mereka tidak mendapatkannya, sehingga kau harus mencari sendiri. Kebetulan besok aku akan mengunjungi Size. Kau mau kita pergi bersama? Kau merasa kasihan padaku karena aku dikurung di sini, sehingga memberiku hadiah ini. Kalau itu yang ada di pikiranmu, anggap saja ini hadiah. tidak ada yang boleh masuk ke Gunung Cina tanpa perintah. Tapi aku ingin pergi melihatnya. Bolehkah aku pergi bersama kalian? Kau memang harus pergi. Bagus juga. Kalau Wentian pergi, kita tidak akan bertengkar. Ayo. Yang Mulia, kami pergi dulu. Pergilah. Cepat sekali kau datang, bahkan membawa kue untukku. Aku dengar kau menangkap binatang Kuan Yin. Benar. Jadi aku menulis surat dan menyuruhmu berlatih di sini. Tapi binatang Kuan Yin sangatlah hebat. Sekarang, di mana binatang itu? Ikut aku. Sudah lama binatang ini membuat masalah. Susah payah aku menangkapnya. Di antara semua binatang mitologi, kemampuan larinya paling cepat. Dia tidak merasakan sakit, cocok digunakan untuk berlatih. Jika kau bisa memanahnya, maka kau bisa memanah semua binatang di lembah Brahma. Aku akan menemuinya.
cukup hanya dengan melihat target. Yang kau panah selama ini, tidak ada yang lebih cepat darimu. Tapi binatang Chuanyin selalu berlari lebih cepat dari kecepatan panahmu. Lebih baik perhitungkan kecepatan panahmu dan kecepatan larinya, lalu panah ke samping. Aranjo, kau sudah boleh keluar. Wajar jika saat ini kau belum berhasil memanahnya. Jangan sampai kau dimangsa olehnya karena kelelahan. Beri aku waktu lagi. Kalau gagal, aku akan keluar. Aranjo? Aranjo? Senia. Sekarang, aku perhatikan sifatmu semakin tenang. Binatang Chuanyin sangat ganas. Kenapa guru membiarkan Aranjo melawannya, guru? Bukankah dia telah memanahnya? Di mana guru saat dia dalam bahaya? Dia ini istrimu. Tadi aku sedang makan kue, jadi tidak begitu memperhatikannya. Lagi pula, hanya selembar kertas saja bisa disebut suami istri. Aku dan Aranjo tidak pernah berpikir begitu. Bukankah kau sudah menolongnya tadi? Jadi untuk apa aku membantunya? Itu hanya sia-sia saja. Jika aku terlambat, pasti telah dimangsa oleh binatang Chuanyin. Tidak apa-apa, yang penting selamat. Sekarang bawa dia agar dia bisa istirahat. Aku akan menyiapkan makanan. Bukankah kau bilang darahku kotor? Kenapa membiarkannya mengotori tanganmu? Tenanglah sedikit. Kau mencintaiku, Senia. Kau mencintaiku, Senia. Jangan bergerak. Kepalaku sakit. Senyumlah padaku. Semakin semena-mena. Apa tidak ada yang sama sepertiku mempermainkanmu dengan memegang dagumu? Dikarenakan Aranjo terluka saat menantang binatang Chuanyin, Senia pertama kalinya menunjukkan perasaannya pada Aranjo.
Saat mendengar ceritamu sebelumnya, aku sempat kebingungan tentang perasaan Senya pada Aranjo. Tapi setelah mendengar kisah selanjutnya, aku pikir akhirnya lumayan bagus. Ini bukan akhirnya. Masih banyak yang terjadi. Tapi hal yang baik hanya ini saja. Jadi, apa Size dan Aranjo masih berstatus suami istri? Benar. Tapi Tuan Size tidak memikirkan hubungan asmara. Baginya, pernikahan ini sama sekali tidak berarti. Kenapa Tuan Size tidak merestui hubungan Aranjo dan Senya? Selama ini Tuan Size tidak pernah menyebut tentang perceraian. Dia hanya menghasihani Aranjo karena statusnya yang rendah. Dengan berstatus sebagai istrinya, hidupnya akan lebih baik. Lagi pula, sekalipun mereka berpisah, Senya dan Aranjo pun tidak mungkin bisa bersama. Kalau begitu, Tuan Size termasuk orang yang baik ya. Terus kelanjutannya? Bagaimana kelanjutan Senya dan Aranjo? Namun, sejak saat itu, Senya masih tinggal selama 2 tahun di kediaman Aranjo. Mengenai apa yang terjadi, aku pun juga tidak tahu. Ada yang harus aku urus di Laut Barat, jadi aku kembali. Masalah di Laut Barat tidak terlalu penting kan? Kau meninggalkan lembah Brahma karena tidak ingin melihat Aranjo dan Senya bersama kan? Kau juga menyadarinya? Karena kau terus mencari tahu penyebab kematian Aranjo. Saat bercerita tentangnya, kau kelihatan sekali merindukannya. Mo Xiao, aku ini tidak bodoh. Saat itu Aranjo dan Senya sudah mengungkapkan perasaan. Meski memiliki perasaan pada Aranjo, kau tidak bisa mengatakannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pun tidak menyangka banyak masalah yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi kemudian? Setelah 2 tahun, Tuan Agung Xiang Lingcue meninggal. Putranya Xiang Lihe mewarisi posisinya. Tapi, belum 7 hari dia memimpin, suku burung hantu menggunakan suku burung cinta sebagai alasan memancing warga di perbatasan untuk pergi berburu dan menggerakkan pasukannya. Xiang Lihe memimpin perang, memundurkan pasukan musuh ke Sungai Sising. Tanggal 17 bulan 8, Xiang Lihe gugur. Xiang Lihe tidak memiliki keturunan menurut ketentuan yang ditetapkan. Karena Junwo telah berstatus rakyat biasa, Aranjo yang seharusnya mewarisi posisi. Tapi tanggal 19 bulan 8, Junwo yang dikucilkan diantar kembali ke ibu kota untuk mewarisi posisi. Di hari kedua, Aranjo meninggal gantung diri. Gantung diri? Mana mungkin? Aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Saat aku kembali ke lembah Brahma, beberapa tahun telah berlalu. Jiwa Aranjo sudah menghilang. Dan keluarga kerajaan terus berkata, dia meninggal gantung diri. Tidak ada seorang pun yang memberitahukan alasannya. Sebelumnya aku dengar, sejak Aranjo meninggal, Junwo menyebut nama Aranjo sebagai tabu. Kau tahu alasannya? Itu benar. Aku juga pernah mendengar sebuah gosip. Tuan Agung meninggal bukan karena sakit, tapi diracuni oleh Aranjo. Kau percaya? Kenapa Aranjo meracuni Tuan Agung? Kalaupun benar, kenapa tidak menghukumnya dengan cara yang tepat?
Bahkan sebagai orang luar, kau pun juga merasa ini sangat aneh, bukankah begitu? Akan tetapi, bagi suku burung cinta, gantung diri adalah cara terbaik yang bisa membuat jiwa seseorang menghilang. Karena itu, mereka berani membohongiku dengan ini. Terus, bagaimana dengan Senya? Shenye. Setelah Tuan Agung meninggal, dia disambut kembali di Istana Chinan. Saat Aranjo dikurung, dia tidak hanya tidak menolongnya, tapi malah mengajukan laporan. Di dalam laporan, dia meminta agar kasus Aranjo diserahkan ke Istana Chinan. Dia bahkan berkata, Aranjo melakukan kejahatan fatal. Sudah seharusnya mereka sendiri yang melaksanakan hukuman mati. Tidak mungkin. Bukankah dia punya perasaan pada Aranjo? Seharusnya Senya pergi menolong Aranjo, kan? Bisa kau lihat sendiri, dia tidak tulus mencintai Aranjo. Mungkin hanya memanfaatkannya untuk kembali ke Istana Chinan. Sayang sekali, Aranjo telah salah mencintai Shenye. Tidak masuk akal. Bukankah sebelumnya Senya tinggal di kediaman Aranjo selama 2 tahun? Berbohong sebentar itu mudah, tapi tidak untuk waktu lama. Ini tidak mungkin. Dengan sifat Senya, dia bisa melakukannya. Jika benar-benar ingin balas dendam, bisa saja dia melakukannya. Tapi bagaimanapun, pada akhirnya Shenye tidak hanya tidak menolong Aranjo, tapi juga semakin mempersulit dirinya. Tindakannya itu sangat keterlaluan dan juga mengecewakan. Dari yang kudengar, di hari kedua Shenye ajukan laporan. Aranjo langsung gantung diri. Tuan Senya, Masuklah. Ini... Tuan, Nyonya akan segera tiba. Baik. Beritahu Yang Mulia Aranjo. Nyonya bilang beliau datang untuk mengunjungi Dewa Pemimpin dan memantau perkembangan pembuatan pedang. Bagaimana mungkin? Ini masalah setengah tahun ke depan. Maaf, Tuan. Tidak apa-apa. Antar Nyonya ke ruang pembuatan pedang. Aku tunggu di sana. Baik. Dewa Pemimpin, bagaimana proses pembuatan pedang? Menurutku, Nyonya kemari tidak hanya untuk menanyakan pembuatan pedang. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari Dewa Pemimpin. Saat di pavilion Lingshu, kau menyelamatkan Juno. Aku belum mengucapkan terima kasih kepadamu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tahu, semua ini bukan karena diriku, tetapi karena Juno adalah satu-satunya keturunan dari suamiku. Jadi kau menyelamatkannya. Jika sudah tahu, tidak perlu lagi berterima kasih padaku. Sudah malam. Nyonya silakan pulang.
Nyonya Agung. Ayo berdiri. Apa yang ingin kau ketahui? Siapa Aranjo sebenarnya? Kenapa dia membuat mimpi ini? Dan apa tujuannya? Kenapa Kaisar Tonghua tidak bisa memecahkannya? Aranjo adalah adikku. Apa? Aku masih ingat saat baru dilahirkan. Dia sangat lucu. Saat kecil aku sangat menyayanginya. Tapi kemudian dia berubah menjadi mimpi burukku. Apakah dia orang jahat? Tidak. Dia membuatku iri. Hidupnya sangat bebas. Bahkan saat mati dia terlihat pemberani. Semua ini karena dia menghalangi jalanku untuk menjadi Nyonya Agung. Jadi ibu kami mencari sebuah kesempatan bagus. Dan pada akhirnya kami mendapatkan balasannya. Mimpi Aranjo ini adalah balasan untuk kami suku burung cinta. Balasan? Jelu, kau belum terjerumus ke dalam cinta, tidak mengerti penderitaan yang kami hadapi. Juga tidak akan mengerti pengorbanan yang dilakukan seseorang demi cintanya. Awalnya semua ini sudah berakhir di saat itu juga. Tapi tidak disangka, seseorang rela mengorbankan semua kekuatannya demi Aranjo. Aku tidak mendapatkan orang yang kucintai. Aranjo juga tidak. Orang itu pun tidak. Setelah semua yang kita lakukan, pada akhirnya yang tersisa hanyalah mimpi ini. Nyonya Agung, saya tidak mengerti. Kau tidak perlu mengerti. Sebenarnya Aranjo yang asli sudah meninggal. Yang tertinggal sekarang hanyalah sebuah obsesi di hati kita. Dan kekuatan orang ini masih jauh di bawah Kaisar Tonghua. Kaisar Tonghua tidak keluar karena beliau mau menjaga nona ini. Tiba saatnya nanti, tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Tonghua. Sampaikan perintahku. Suruh kakakmu pulang. Kakak, dia juga menyukai gadis ini. Kakak tidak berani merebut wanita dengan Kaisar Tonghua. Dia hanya menganggap Xiao Qiu sebagai teman baik, sehingga mengkhawatirkannya. Anakku, aku sangat berharap penderitaan suku burung cinta bisa berakhir di masa itu, agar kalian bisa hidup bahagia selamanya. Tidak perlu mempertaruhkan masa depan kalian untuk cinta yang tidak nyata ini. Aku gagal melakukannya, begitu juga Aranjo. Semoga kalian berhasil. Nyonya Agung, pergilah. Cepat suruh kakakmu kembali. Baik. Nyonya Agung, bagaimana dengan ibu Anda? Beliau menyesal. Ibu selalu memberikan yang terbaik untukku. Tapi dia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Setelah menyaksikan kisah cinta Aranjo yang penuh rintangan, aku mulai melepas keinginanku dan menikah hanya dengan orang biasa. Kami bekerja sama untuk mengurung ibu di dalam istana. Setelah dikurung selama lebih dari 20 tahun, dia menjadi gila. Saat berbicara, yang paling sering dia ungkit adalah Aranjo. Setelah mengetahui semua kebenaran, jika dipikirkan kembali, aku merasa kita yang berada di dalam istana ini dan dikelabui orang lain. Aku sungguh sangat malang. Aranjo yang tidak disayangi juga malang. Tapi yang paling malang adalah orang itu.
Dia begitu mencintai Aranjo, memikirkan segala cara untuk bisa bersamanya. Tapi pada akhirnya, mereka tidak bisa bertemu lagi selamanya. Apa sekarang kau menyesal, Ibu? Kaisar Tonghua memasuki mimpi. Dia pasti bisa memecahkan batas alam yang diciptakan Sen Ye. Setelah dia keluar, keadaan lembah Brahma akan kembali normal. Dosa yang Ibu buat akhirnya benar-benar akan berakhir. Junwo berkata begitu. Katanya Kaisar sedang menunggu waktu yang tepat. Aku tidak berani berbohong. Kalau begitu tidak akan terjadi hal yang buruk. Bawa dia kembali, biar aku menunggu di sini. Jika ada masalah, aku akan memanggilmu. Baik. Orang pintar selalu banyak masalah. Orang yang tidak memiliki keterampilan tidak akan dibebankan oleh berbagai masalah. Jelas-jelas tahu aku suka kebebasan, malah menyuruhku mengendalikan situasi di sini. Tonghua, jika kau dengar, jangan terjerumus hubungan asmara lagi. Cepatlah keluar dari dunia mimpi.却不可说的缘，是锋芒的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪